Saya padahal biasanya males diwawancara karena saya suka bilang, kenapa sih jurnalistik sekarang suka mau nulis seenaknya apa yang dia tulis. Itu ada namanya kode etik jurnalistik, kecuali kalau sudah tidak ada saya tidak tahu. Maka demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang namanya demokrasi liberal. Jadi apa yang terjadi sebenarnya adalah suatu kehebohan yang diciptakan, sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan, karena memang orang mau dikacaukan dengan kabar palsu. Media Indonesia adalah kelanjutan perjuangan dari satu harian prioritas. Kita membangun spirit baru untuk membangun upaya kelahiran dan kehadiran kebebasan pers di negeri ini. Banyak orang mengatakan itu kan demokrasi. Yes, tapi apa demokrasi kita? Apakah mau demokrasi liberal lagi ala barat? Saya tidak setuju. Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia. Memangnya budaya kita apa ya? Heran loh saya. Ai gawat deh. Melanggar kode etik media Indonesia mendapatkan kecaman. Dusta itu sudah berbasis data. Dusta itu bahkan sudah berbasis data yang akurat. Berdasarkan data pada preferensi di otak kita, ada unsur pidana yang cukup kuat. Karena kalau pakai istilah Mas Bambang, ini sudah mendekati fitnah. Ambil aja contoh Surya Paloh yang dari awal puluhan tahun bersama saya. Waktu 98, kemudian Panglima Sapri mau memeriksa Surya Paloh di Keramat 5, itu seumur hidup diingat Surya. Pembalasannya, media Indonesia, Metro tidak ada cerita Sapri. Itu true story. Kita bisa dianggap katakanlah bahagian daripada individu anggota masyarakat yang anti terhadap pemerintah. Tapi apalah artinya itu ketika di sana ada semangat, motivasi yang cukup membara untuk sesuatu yang barangkali membawa risiko sebesar apapun pada diri kita. Ada tidak ada politisasi, dia sudah mempolitisasi dirinya sendiri. Ketika disampaikan ke publik lewat peristiwa bernuansa politik, bermotif politik, itu kan sebuah panggung politik. Jadi dari dalam sendiri sejak awal memang sudah politis. Apa yang saya katakan harus ditulis. Nanti kalau kayak gini, wah ini topik, langsung dibully, wek. Maaf, jangan saya dibully karena benar. Loh, ini kalau saya ngomong gini nanti tulisannya Ibu Mega di HUT 50 tahun menyombongkan dirinya dengan sukses story beliau, bla bla bla. Sebodoh amat. Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko menilai judul headline Megawati pamer kuasa di depan Jokowi edisi 11 Januari memancing salah tafsir. Judul media Indonesia telah beropini diduga melanggar kode etik jurnalistik. Dalam akun Twitter @budiman_sujatmiko 11 Januari 2023, ia kritik judul media Indonesia. Ini judul beritanya memancing salah tafsir, ungkap Budiman tak ada pelecehan atau pamer kuasa. Budiman bercerita saat ia bergabung ke PDI Perjuangan tahun 2005. Bu Mega memang sudah biasa menyebut nama orang dalam acara internal PDIP, ujarnya. Bagi seluruh kader PDIP, teguran, candaan, pujian, bahkan semprotan justru dimaknai sebagai arahan. Arahan Bu Megawati adalah untuk seluruh kader PDI Perjuangan, ungkap Budiman, bukan semata kepada Pak Jokowi. Dalam arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di HUT ke-50 PDI Perjuangan di J-Expo Kemayoran, Jakarta, Megawati sebenarnya sudah mengingatkan soal kode etik jurnalistik. Megawati bercerita saat dirinya akan diwawancarai oleh Kompas. Ia bahkan mengajak bersalaman agar apa yang diucapkan sesuai dengan yang ditulis sebagai berita. Ini ia lakukan karena seringkali wartawan menulis tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Megawati pun berkata, "Kenapa sih jurnalistik sekarang menulis seenaknya?" Ujarnya karena itu dia mengaku malas jika diwawancarai. "Saya salaman dengan Kompas agar jalankan kode etik jurnalistik sebelum mewawancarai saya," terang Megawati dengan senang. Dan hebatnya media Indonesia yang tergabung dalam media grup milik Surya Paloh itu membuktikan ucapan Megawati. Jika media pelanggar kode etik jurnalistik adalah nyata.
Sebelumnya pada April 2022, portal Media Indonesia telah melakukan takedown atau mencabut artikel setelah terbukti melakukan plagiat karya jurnalistik dari portal Katalogika atas perintah Dewan Pers. Takedown artikel plagiat Media Indonesia merupakan rekomendasi Dewan Pers dalam surat pernyataan penilaian dan rekomendasi nomor 12 garing PPR strip DP garing 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh 26 April 2022. Dewan Pers menilai Media Indonesia telah melanggar pasal 2 huruf G Kode Etik Jurnalistik terkait plagiat dan meminta untuk men-takedown artikel. Peristiwa plagiat yang dilakukan Media Indonesia mencoreng dunia pers di Indonesia. Terlebih sebagai portal yang tergabung dalam media group, plagiarisme adalah kejahatan besar dalam dunia jurnalistik. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan pun, Adiana Pitupulu, menegaskan tulisan redaksi Media Indonesia sangat tendensius dan subjektif, bahkan manipulatif karena yang dinyatakan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dalam pernyataannya adalah, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan, duh kasihanda. Kalimat itu lalu dimanipulatif menjadi judul berita Megawati pamer kuasa di depan Jokowi. Padahal jelas dalam kalimat tersebut, Megawati tidak menyebutkan dirinya tetapi PDI Perjuangan. Ketika Ibu Mega menyebutkan peran PDI Perjuangan dalam kemenangan Jokowi, maka tidak bisa dibantah bahwa Ibu Mega ingin menyampaikan bahwa yang berperan dalam kemenangan Jokowi bukan hanya 1-2 orang tokoh, tetapi dalam kemenangan itu ada juga keringat deras dari struktur PDI Perjuangan hingga tingkat anak ranting. Ada keringat kader PDI Perjuangan dari yang berdasi hingga kader PDI Perjuangan yang hanya menjadi supir angkutan umum, petani, nelayan, dan sebagainya, ujar Adian dalam keterangan tertulisnya Jumat 13 Januari. Untuk itu, Adian menyesalkan manakala Ibu Megawati berbicara tentang peran PDI Perjuangan pada Jokowi. Maka kader bertepuk tangan, Jokowi senyum-senyum, tetapi di luar sana ada reaksi Media Indonesia yang menyatakan bahwa Ibu Megawati pamer kekuasaan di depan Presiden Jokowi. Judul yang terlalu tendensius, apakah ada pihak yang merasa terganggu dengan gelak tawa kader dan senyum Jokowi dalam hangatnya acara ulang tahun PDI Perjuangan? Tandasnya. Tidak jauh berbeda, lanjutnya PDI Perjuangan juga melakukan hal yang sama, melakukan evaluasi, introspeksi, dan kemudian merancang masa depan agar menjadi lebih baik dalam ide, dalam kerja, dalam konsolidasi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Itulah yang saya pahami dari pidato Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri di Kemayoran beberapa hari lalu. Pidato itu kemudian dianalisa oleh para politisi, pengamat, dan media massa. Ada beragam komentar, ada yang datar, ada yang memuji, dan seperti biasa selalu ada saja tetangga sebelah yang nyinyir dengan komentar tendensius bahkan cenderung manipulatif, ungkapnya. Adian kemudian mempertanyakan judul tendensius dan manipulatif di media itu sebenarnya mewakili kepentingan siapa? Apakah kepentingan dari tujuan ideal media massa yang menyajikan objektivitas tanpa menyinyiran atau kepentingan agar laris manis? Atau mungkin mewakili kepentingan pemilik model media itu yang konon ngebut mencalonkan calon presiden yang konon akan menjadi antitesa Jokowi atau mungkin terkait isu reshuffle? Judul berkonotasi adu domba tersebut mungkin dapat mencegah ancaman reshuffle. Apapun motif dan tujuan tersebut, kata Adian, tentunya menyedihkan jika media yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, dalam prakteknya justru menjadi pilar ambisi. Media yang idealnya menjadi corong kebenaran, dalam faktanya menjadi corong kepentingan. Tragis ketika media tidak lagi menjadi alat membangun kecerdasan masa depan, tetapi murni menjadi alat propaganda berebut kuasa. Kasus tersebut pun mengingatkan cerita Pandana Baban soal Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, yang menggunakan media grup hantam musuh politik. Pandana Baban bercerita soal pengalamannya bersama Surya Paloh saat menghantam musuh politik dengan memanfaatkan jaringan media. Tahun 1998 saat Panglima Kodam Jaya Safri Samsudin
ingin periksa Surya Paloh di Serang TNI AD Jalan Keramat 5, Jakarta Pusat. Menurut cerita Panda, Surya Paloh juga gunakan media miliknya untuk membalas SBY. Surya merasa SBY perintahkan Kejaksaan Agung untuk memeriksa dirinya, kata Panda. SBY lalu dihantam media milik Surya Paloh. Tidak tahan digempur lewat media, akhirnya SBY perintahkan almarhum Mensesnek Sudi Silalahi untuk berdamai, cerita Panda.